Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpotensi memicu meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan anak. Kasus itu dipicu beberapa faktor, di antaranya orang tua tak sanggup membayar SPP atau iuran lainnya, terutama di beberapa sekolah swasta. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan sebagai pengawas dan pembina sekolah. Pemicu lainnya karena siswa tidak memiliki alat daring dan tidak mampu membeli kuota internet. Sehingga selama berbulan-bulan, anak tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Akhirnya, ada yang memutuskan bekerja atau menikah. Para siswa terpaksa melakukan hal itu untuk meringankan beban orang tua yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi. Data yang diperoleh KPAI, umumnya para siswa bekerja di sektor informal, seperti tukang parkir, cuci motor, bengkel, hingga asisten rumah tangga. Bahkan pada salah satu SMK swasta di Jakarta, yang mayoritas siswanya dari keluarga tidak mampu, rata-rata per kelas ada 4 siswa bekerja. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Genap setahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan berdampak pada meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah dan juga meningkatnya pernikahan dini. Sebagian anak tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki gawai dan tidak mampu membeli kuota internet. Sementara sebagian orang tua kesulitan membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Selanjutnya bagaimana literasi dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah anak-anak putus sekolah? Untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama kita Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan, ada Bu Retno Listiarti. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Oke, baik, selanjutnya juga sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syafudian. Selamat siang Bu Hetifah. Selamat siang Mbak Patricia, Mbak Retno, juga pemirsa Berita 1. Baik, Bu Hetifah dan juga Bu Retno, kita akan membahas soal banyaknya, ini data dari KPAI ya, banyaknya anak yang kemudian putus sekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saya ingin ke Bu Retno terlebih dahulu mungkin ya. Mungkin tadi di paket pengantar Bu Retno sudah disampaikan hasil temuan dari KPAI. Namun saya ingin meminta elaborasi mungkin lebih lanjut dari KPAI. Sebetulnya temuan dari KPAI terkait dengan hal tersebut apa sih Bu? Iya, sebenarnya hasil temuan KPAI yang pertama memang adanya tingginya angka pengaduan orang tua ya. Awalnya di KPAI, yaitu ada sekitar 31 anak dari berbagai daerah di Indonesia itu melaporkan bahwa dirinya kehilangan hak atas pendidikan karena ketidakmampuan dalam membayar uang SPP. Kebetulan mayoritas berada di sekolah swasta dan ada beberapa berada di sekolah negeri tapi level jenjangnya SMA dan SMK. Lalu ada potensi angka putus sekolah yang tinggi karena ternyata kasus-kasus yang kami tangani dari 31 itu rata-rata nggak bayar sekolah itu hampir setahun. Jadi dari pandemi pertama bulan Maret sampai dengan kami tangani ya ada yang Desember, ada yang Januari kemarin itu penanganan ya misalnya berarti dia sudah tidak membayar sekolah selama berbulan-bulan. Nah akhirnya memang dia kehilangan hak seperti misalnya nggak bisa ikut ujian sekolah, nggak bisa ikut ulangannya, nggak usah. Jadi seperti itu karena daring kan harus ada token. Nah token itu diberikan kepada anak-anak yang sudah membayar, misalnya itu ada kasus seperti itu. Namun yang mengejutkan kami sebenarnya kami tidak khusus tentang perkawinan anak ya. Jadi waktu itu datang ke 49 sekolah di 21 kabupaten kota pada 8 provinsi. Nah, pada saat itu kami bertanya dampak dari pandemi ini apa? Salah satunya apakah murid berkurang? Berkurang, dan yang berkurang ini ternyata sebagian besar itu menikah dan bekerja. Jadi untuk kasus anak yang menikah selama pandemi itu tercatat ada 119 kasus. Jadi dan uniknya ada SMP 15 tahun menikah dengan anak SMA 17 tahun. Jadi semuanya anak gitu ya. Dan untuk yang bekerja ternyata juga ada, tetapi untuk yang bekerja ini tidak sebagian besar tidak putus sekolah. Hanya tadi dia jadi nggak ngumpulin tugas, nggak konsentrasi sekolah karena udah kelelahan bekerja. Sehingga kalau untuk anak-anak ini beberapa ya terancam tidak naik kelas, tidak lulus karena
tidak jarang sekali mengumpulkan tugas-tugas yang diminta oleh para gurunya. Jadi itu adalah Bu Retno, data yang apakah salah satu alasannya juga karena mungkin mereka tidak memiliki gawai misalnya karena memang tidak bisa menyesuaikan dengan PJJ mungkin Oh saat iya, betul Mbak. Ada yang seperti itu juga. Itu sebenarnya kami melihat akar masalahnya adalah kemiskinan gitu. Jadi karena dia miskin, dia nggak bisa bayar sekolah. Karena dia miskin, dia nggak bisa beli alat daring. Sebenarnya yang menikah pun ya gara-gara itu. Jadi misalnya ada kasus ya satu, kenapa menikah gitu? Dia bilang saya udah nggak sekolah berbulan-bulan. Bahkan saya nggak tahu ya, saya ini masih tercatat sebagai siswa atau tidak. Saya naik kelas atau tidak gitu. Karena dia nggak punya alat daringnya. Jadi daripada nganggur gitulah kira-kira ya mendingan kerja daripada nganggur nggak sekolah-sekolah mendingan menikah. Itu Mbak yang sebenarnya juga terjadi. Jadi selain kesulitan belajar daring yang memang masalah ekonomi itu menjadi dua penyebab. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Bu Hetiva. Bu Hetiva, Anda sebagai anggota DPR Komisi 10 tentunya juga berkoordinasi dengan Kemendikbud melihat atau memantau temuan dari KPAI sendiri. Tanggapan Anda, Bu Hetiva? Ya, kami mengapresiasi ya upaya yang luar biasa dari KPAI untuk menemukan realita di lapangan yang akurat dan betul-betul terbarukan ya, karena kondisi pandemi ini kan berkepanjangan gitu. Jadi dari waktu ke waktu kita perlu mendapatkan data dan informasi terkini dan tentu saja kebijakan yang dibuat harus menyesuaikan. Tentu saja Kemendikbud juga bukan tidak melakukan upaya ya untuk mengumpulkan informasi yang justru mungkin menjadi kewajiban mereka juga. Balitbang pun melakukan kajian atau survei secara longitudinal ya, jadi diperbarui terus. Datanya pun menunjukkan bahwa dari survei yang terakhir ya, ini belum dipublikasi, tapi saya mendapatkan info bahwa 18,2% dari kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan mengatakan bahwa di sekolah mereka sudah terjadi presiden putus sekolah. Nah, ini kebanyakan ternyata betul Mbak Retno, ini di usia terutama di SMK. Jadi di SMK sendiri 16,5% dari kepala sekolahnya mengatakan sudah ada dari murid-murid mereka yang putus sekolah gitu. Jadi apa yang disampaikan Mbak Retno, saya kira ini sangat penting sekali ya, karena menunjukkan bahwa saat ini gitu ya, kita berharap semua gitu ya, termasuk guru-guru dan juga orang tua harus lebih peka lagi melihat dampak dari pandemi ini kepada anak-anak kita, supaya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas walaupun kita pandemi tetap terpenuhi, dan juga jangan terlanggar undang-undang kita yang sebenarnya masih belum mengizinkan anak-anak di usia dini menikah. Ya, karena banyak sekali resikonya dan sebetulnya kita sudah punya batasan kan usia, berarti ini juga banyak orang tua yang mungkin melanggar juga apa yang merupakan hak anaknya sendiri. Nah, kami tentu saja ingin gitu ya ke depan berbagai hal kita lakukan untuk mencegah lah, jangan sampai sebetulnya ada satupun anak kita yang sampai putus sekolah, terutamanya karena masalah ekonomi gitu. Walaupun kita menyadari banyak dari orang tua mereka yang tadinya mungkin mampu, tiba-tiba bisnisnya bangkrut, atau mungkin yang tadinya bekerja di PHK, akhirnya tetap anak mengalami resiko. Nah, oleh sebab itu kepekaan itu harus ditunjukkan dari berbagai tindakan gitu. Kita tuh sebagai pembuat kebijakan dan juga tadi ya satuan pendidikan harusnya memperbarui terus informasi yang mendalam tentang setiap anak dan kondisi orang tua, bukan cuma tugasnya udah dikumpulin belum gitu ya, tapi well-being anak gitu, kesehatannya gimana, apakah orang tuanya juga dalam keadaan sehat, ekonomi keluarganya juga mengalami perubahan. Mungkin banyak juga ya Mbak Retno yang akhirnya kalau orang tuanya misalnya di PHK di satu daerah, misalnya dapil saya di Kaltim, di situ ada daerah tambang, kemudian atau daerah perkebunan, kemudian ter-PHK, ya mungkin dia balik ke kampung asalnya. Nah, akhirnya si anak kan ikut. Nah, kalau tidak ada komunikasi antara sekolah sama anak gitu, bisa jadi ya anak ini pasti akan putus sekolah. Nah, belum tentu di tempat yang baru bisa begitu saja masuk, kan masih pandemi nih. Jadi akhirnya mereka terancam putus sekolah.
Ini betul-betul masalah serius ya, karena kita tidak ingin jumlah anak yang tidak sekolah di Indonesia yang sudah tinggi. Ada lebih dari 4 juta ya Mbak ya. Ya. Kalau berdasarkan Susenas kita tahun 2019 sudah lebih dari 4,3 juta. Sekarang ditambah lagi akibat dari pandemi. Ya itu Mbak. Oke, 4 juta dan makin bertambah ya kalau kita lihat data terbaru dari KPAI, maksudnya dengan temuan-temuan yang didapati oleh KPAI, banyak yang kemudian putus sekolah, tadinya mungkin masih bisa bersekolah di sebelum pandemi meskipun dalam kekurangan, tapi kemudian terjadi pandemi malah lebih banyak lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah karena adanya permasalahan perekonomian seperti itu, ekonomi keluarga. Oke, Bu Hetifah dan juga Bu Retno, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.